Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Akbaridian dengan NIM 2211016310004. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok yang mana tugasnya itu membuat 3 sorting, searching, dan menginput data secara manual. Kebetulan saya di sini mendapatkan bagian bubble sorting. Jadi langsung saja. Pertama kita inputkan sysnya 5 misal. Lalu kita input isi arraynya menggunakan JavaScript dengan koma, misal 5, 3, 11, 1, 9, dan 25. Kita proses. Lalu kita bisa pilih mana insertion, mau selection atau bubble. Karena saya di sini menjelaskan yang bubble, kita sorting secara bubble. Ini adalah data yang telah disorting melalui bubble sort, yang mana logikanya adalah ini intn sama dengan array.length, yang mana arlength ini sama dengan 5 tadi. Jadi nilai n bernilai 5. Kemudian masuk ke dalam percabangan, perulangan maksudnya, inti sama dengan 0, i kurang dari 5 kurang 1, i plus plus. Perulangan yang kedua, intj sama dengan 0, j kurang dari 5 kurang 1 kurang 0 kurang 1. Masuk ke percabangan, jika if array j nya berapa? 0, ini sama dengan 5, if 5 lebih dari j plus 1 sama dengan 3. Jadi if 5 lebih dari 3, maka kan 5 lebih dari 3 kan, jadi masuk ke percabangan. Temporary sama dengan 5, dan array 5 tadi digantikan oleh array j plus 1 yaitu 3. Jadi 5 berubah nilai menjadi 3, dan 5 disimpan di temporary. Lanjut, dan array yang ketiga tadi, yang nilai yang 3 tadi diganti dengan nilai temporary yaitu 5. Jadi 5 pindah ke indeks 1 dan 3 pindah ke indeks 0. Jadilah begini. Kurang lebih seterusnya begitu hingga semuanya tersusun dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma atau cara pengurutan menurut insertion sort. Di sebelah kanan saya ini sudah terdapat array dengan panjang array yaitu 7, di mana array-array ini belum tersusun. Kemudian kita masuk ke codingannya. Di sini saya menginisiasikan n dengan tipe data integer sama dengan array.length. Artinya n sama dengan panjang dari array itu yaitu 7. Nah, kemudian kita akan masuk ke perulangan dengan inti sama dengan 1, di mana i kurang dari n atau panjang array tadi, dan increment. Kita masuk int key saya sama dengan array i tadi itu 1, maka key sama dengan 2, karena 2 merupakan array indeks ke 1. Lalu kemudian intj sama dengan 1, i kurang 1. Yang mana tadi i-nya adalah 1, maka j sama dengan 1 kurang 1.
maka J sama dengan 0. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan while J lebih dari atau sama dengan 0 dan array J lebih dari K. Tadi kan J-nya nilainya 0, maka syarat pertama ini lulus. Kemudian array J lebih besar daripada K. J tadi kan 0, maka array indeks ke 0 ialah 12. K tadi kan array ke 1, indeks ke 1 yaitu 2. Maka kedua syarat ini terpenuhi, maka kita akan menjalankan blok codingan yang di bawahnya, yaitu array J tambah 1, 0 tambah 1, atau array indeks ke 1 sama dengan array indeks ke 0. Maka 2 akan pindah ke indeks 0 dan 12 akan pindah ke indeks 1. Kemudian lanjutannya yaitu J sama dengan J kurang 1. Tadi kita sudah ketahui ikannya, J-nya tadi itu 1, 0 kurang 1, ya kan? Maka J-nya sama dengan minus 1. Karena J sama dengan minus 1, maka syarat while tidak terpenuhi, maka akan keluar dari pengulangan, langsung ke bawahnya, yaitu array J minus 1 plus 1, berarti array indeks ke 0 sama dengan key. Array indeks ke 0, berarti ini kan ya, indeks ke 0-nya yang pertama ini sama dengan key. Kita tadi kan array indeks ke 1, maka 2 ini akan pindah ke indeks ke 0 gitu. Kemudian kita masuk ke perulangan for untuk I sama dengan 2, maka key sama dengan array indeks kedua yaitu 21. Kemudian J sama dengan 2 kurang 1, maka J sama dengan 1. Kita masuk ke perulangan while J lebih dari sama dengan 0 dan array J lebih dari K. Nilai J tadi kan 2 kurang 1 yaitu 1. Berarti syarat pertama terpenuhi. Lalu array J atau array indeks ke 1 kurang lebih dari K. Indeks ke satunya tadi kan sudah kita urutkan menjadi 12, ya kan ya. Apakah 12 lebih besar daripada 21 atau Q? Jawabannya tidak, maka akan langsung keluar. Maka array J tadi kan 1 plus 1, maka array indeks kedua sama dengan K, maka akan tetap. Berarti urutannya 2, 12, 21. Begitu terus berlanjut sampai I kurang dari lebih dari 7. Kita praktikkan saja proses data yang telah disorting menggunakan insertion sort, itu 2, 6, 12, 21, 30, 32, dan 87. Oke, baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma dari binary search. Di sini fungsi binary di sini
Metode binary search mempunyai parameter yaitu integer array dengan integer target atau data dari array yang ingin kita cari. Di sini saya menginisiasikan result sama dengan metode atau fungsi searching dengan parameter array dan target. Kita masuk ke fungsi searching. Di sini low sama dengan 0 dan height sama dengan array dot length atau panjang array kurang dari 1. Panjang arraynya tadi kan 7 dikurang 1, maka nilai variabel height sama dengan 6. Lalu kita masuk ke perulangan while jikalau kurang dari height, low yang tadi kan 0, height-nya 6, maka kita masuk ke int mid sama dengan low ditambah height kurang low dibagi 2. Low-nya tadi kan 0, height-nya 6 kurang 0, 6 dibagi 2, 3, 0 tambah 3, 3, maka mid-nya adalah 3. Nah, kemudian kita akan ngecek apakah target merupakan nilai tengah dari array, yaitu if array mid atau array indeks ketiga yaitu 1, 2, 3, kita inisiasikan targetnya yaitu 21 misalkan. Berarti if-nya ini enggak kan ya, karena nilai yang ingin kita cari itu 21. Kemudian kita masuk ke else if array mid atau array indeks ketiga lebih dari target. Array indeks ketiga itu maaf, saya ulangi. Dari sini ya kan, mid tadi kan 3, lalu kita mencari nilai indeks keberapa sih data 21 itu. Kita masuk ke percabangan if jika array mid atau array 3, array indeks ketiga yaitu 21 sama dengan, apakah sama dengan targetnya tadi kan 21, karena sama maka akan nge-return mid, maka tadi mid itu 3 tadi kan ya, berarti result sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke percabangan lagi, if result sama dengan min 1, maka elemen tidak dapat ditemukan. Tadi kan resultnya 3, maka akan masuk ke else ini, berarti elemen ditemukan di indeks resultnya tadi 3, berarti elemen ditemukan di indeks ketiga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 22110163100011. Jadi saya berada pada kelompok bersama dengan Ajira dan Rizailo. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang bubble sort, algoritma bubble sort dan algoritma insertion sort. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort. Pada selection sort, kita pertama akan mengambil panjang array dengan tipe data integer m. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan
Perulangan pertama yaitu perulangan pertama nih digunakan berapa kali iterasinya, iterasi pertukarannya. Jadi pertukaran di selection shot ini ialah sebanyak panjang array dikurang 2. Misalnya panjang arraynya 5, maka iterasinya sebanyak 3 kali saja. Iterasi pertukaran tempat-tempat, pertukaran ininya nih, pertukaran tempat indeks-indeksnya. Oke, langsung aja masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu kita akan mengambil nilai minimal indeksnya. Maksudnya di sini adalah minimal indeks di sini ialah sebagai apa tuh maksudnya yuk? Sebagai minimal indeks nilai terkecil. Nah, tapi pertama dulu kita mengambil nilai di kiri dulu, nilai paling kiri di array, yaitu indeks 0 kan, makanya min indeks sama dengan i 0. Lanjut ke di sini perulangan kedua sebagai membanding-bandingkannya. Di sini sebagai membanding-bandingkannya, di mana INTZ itu i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena di sini akan membandingkan indeks kedua daripada min indeks tadi. Terus z kurang dari n, z plus plus plus. Jadi di sini membandingkan sebanyak semua arraynya, tidak kayak pertukaran tadi, yaitu sebanyak array kurang 1, panjang array kurang 1. Di sini semua arraynya dibandingkan, ya karena kan emang membandingkan semua nilainya. Masuk saja ke percabangannya. Apabila array indeks kedua kurang dari array indeks paling kiri tadi, maka akan diubah min indeksnya tadi menjadi z. Misalnya tadi kan min indeksnya tadi sama dengan 0 dan z-nya tadi sama dengan 2, maka apabila array maksudnya z-nya tadi sama dengan 1, 0 tambah 1, maka apabila array indeks ke 1 kurang lebih kecil daripada array indeks ke 0, maka minimal indeksnya tadi sama dengan nilai kecilnya tadi kita simpan dengan nilai z tadi 1. Kayak gini nih maksudnya. Apabila nilai ini lebih kecil daripada nilai i, maka disimpan dulu min indeks tadi sama dengan indeks tadi sama dengan 1 kan, i plus 1. Indeks ke 1 itu sama dengan 2 kan. Nah, maka minimal indeksnya menjadi 2. Lalu perulangan lagi apabila z kan tadi masuk perulangan pertama tuh, iterasi pertama, iterasi kedua, maka z-nya tadi sama dengan 2. Apabila 7 kurang dari array min index 2, maka 7 ini, tapi ini tidak kurang kan, maka tetap aja begini sampai akhir. Setelah berakhir, maka terjadilah proses pertukaran posisi pada posisi dalam array. Nah, kita menyimpan dulu nilai paling kecilnya tadi dalam integer temporary. Lalu array yang
ingin diganti tadi, nilainya akan dimasukkan ke array I, array paling awal. Maksudnya array yang paling kecil tadi akan diubah menjadi array nilai paling awal. Lalu array nilai paling awal akan diubah pada nilai yang ingin diubah tadi, nilai terkecil, yaitu array min index. Dan tadi kan array min index. Dan begitulah proses pertukaran array pensortingan selection sort. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.